Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Untuk anak-anakku kelas 8F dan G, bertemu kembali dengan Bu Grace. Apa kabar anak-anak? Semua sehat? Puji Tuhan. Ibu juga sehat. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran daring dengan materi yang pertama, yaitu hidup beriman. Apa yang kita pelajari? Yaitu kita akan belajar tentang pengertian iman, kemudian iman dan percaya, dan bagaimana kita memelihara iman. Kita juga bisa hidup beriman dengan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, dan kita akan bisa mengoreksi diri kita sendiri dengan melihat ciri orang yang memelihara iman. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan dan berdoa. Nanti kita berdoa sendiri-sendiri dan kita memuji nama Tuhan di rumah. Kita akan pujikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bacaan firman Tuhan pada saat ini untuk membahas materi hidup beriman diambil dari Ibrani 11 ayat 1, kemudian Yakobus 2 ayat 17b, dan 2 Timotius 4 ayat 7. Bacaan ini sangat menunjang sekali dalam pembelajaran kita, maka tolong anak-anak nanti dibaca ya. Baik, kita akan lihat gambar ini. Dia adalah Abraham. Abraham ini adalah tokoh Alkitab yang mempunyai iman yang kuat. Ya. Bahkan dia dikenal sebagai bapak orang beriman. Anak-anak,
eh, kita akan belajar pengertian iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Itu bisa kita baca dari Ibrani 11 ayat 1. Artinya iman percaya itu akan terlihat dari perbuatan kita. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu yang belum kita lihat. Contohnya kita percaya pada Tuhan Yesus, padahal kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik. Namun kita percaya padanya berdasarkan kesaksiannya dari firman Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, dari pengertian iman tadi, kita akan belajar pengertian iman dan percaya. Menurut Nifrik dan Bulan, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Dan itu terdapat pada Ibrani 6 ayat 7 sampai dengan 9. Ya. Kemudian juga Ibrani 11 ayat 6. Dalam perjanjian baru ya, terdapat dua peristiwa yang diangkat sebagai contoh aspek percaya, yaitu perempuan Kanaan dan perwira di Kapernaum. Mereka ini punya keteguhan hati, percaya bahwa Yesus menyembuhkan. Ya. Dan ternyata kalau kita percaya dan berpegang teguh pada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap hati dan akal budi, maka apa yang dikehendaki atas diri kita pasti terjadi. Tetapi jika kita mengaku beriman kepada Yesus tetapi hanya di dalam ucapan saja tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita sudah mati. Nah, siapakah yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh beriman dalam Alkitab yang percaya pada janji Allah, yaitu Abraham yang dikenal dengan bapak segala orang beriman. Kemudian Nuh, ya, dia percaya pada Allah karena Allah sudah memerintahkan membuat bahtera dan dia tidak tahu bagaimana keadaan seterusnya pada saat mereka ada di dalam bahtera atau kapal, tapi dia percaya Tuhan akan memelihara. Abraham, Nuh, kemudian ada Ayub, itu adalah tokoh-tokoh Alkitab yang percaya akan janji Allah dalam perjanjian lama. Sedangkan dalam perjanjian baru, yaitu perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan perwira dari Kapernaum yang hambanya itu sakit dan dia percaya dari jauh pun Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Kemudian bagaimana kita memelihara iman? Itu bisa kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ya. Untuk memelihara iman tidak hanya dengan berdoa dan membaca firman, tapi kita harus berani bersaksi, memberitakan Injil, berani mengatakan kebenaran, berani menegur yang bersalah, dan bisa menguasai diri, sabar dan tabah dalam penderitaan. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang memelihara iman? Dia bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi, tetap menghormati norma atau aturan sosial masyarakat seperti tata tertib sekolah, menerima keterbatasan sebagai manusia, tidak menjaga atau membina hubungan, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kemudian tetap setia dalam keadaan apapun, menerima baik buruk peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Kita bisa melihat ciri-ciri orang beriman ini dari diri kita sendiri. Apakah kita sebagai orang beriman atau bukan? Jangan melihat orang lain. Ya, anak-anak, sekarang kita dari pembelajaran ini kita simpulkan bahwa bagi orang Kristen beriman itu berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki
tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memelihara iman tidak hanya dengan berdoa dan membaca firman Tuhan saja, namun harus berani bersaksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran, menegur yang bersalah, menguasai diri, sabar, tabah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sebelum kita berpisah pada minggu ini, kalian sediakan buku untuk mengerjakan soal-soal yang Bu Kris berikan. Jadi ditulis soalnya, dijawab dengan membuka buku paket, membuka Alkitab, dan juga kalian bisa melihat kembali ya materi yang sudah Ibu berikan pada kalian. Nah, sebelum Ibu akhiri, kita akan berdoa dulu. Silahkan kalian berdoa, doa Bapa kami. Baik anak-anak, selamat bertemu kembali minggu depan pada pelajaran berikutnya. Berdoa, semoga Tuhan segera mengakhiri pandemi COVID di Indonesia, ya, pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.